saya Komando Yastuti dari kelas 1 keperawatan dengan NIM P2020011033, mahasiswi dari Universitas Mandala Uday Kendari. Di sini saya akan melakukan praktik tentang pemeriksaan fisik neonatus atau pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan fisik bayi neonatus. Pemeriksaan fisik bayi neonatus atau pemeriksaan fisik bayi baru lahir merupakan prosedur rutin yang dilakukan oleh setiap dokter, bidan maupun perawat. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan sehat atau memiliki kelainan tubuh maupun kesehatan. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir biasa langsung dilakukan pada saat di hari pertama bayi dilahirkan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital seperti detak jantung, suhu tubuh, pernafasan, panjang dan berat badan, serta organ tubuh bayi. Bu, perkenalkan, saya perawat Komang yang bertugas pada hari ini untuk memeriksa bayi ibu. Apakah ibu bersedia? Baik Bu, terima kasih atas kepercayaannya. Sebelumnya, pemeriksaan fisik yang saya lakukan di sini yaitu pemeriksaan kondisi bayi ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang bertujuan untuk mengetahui apakah keadaan bayi ibu normal atau tidak. Apakah ibu setuju? Ya, setuju. Baik Bu, terima kasih. Kita melakukan tindakan terlebih dahulu. Mari kita mencuci tangan secara lengkap. Kita mencuci tangan, selanjutnya kita memakai handscoon. Selanjutnya kita akan membuka pakaian bayi satu persatu dan kita akan memeriksa tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, detak jantung bayi, dan pernapasan. Mengukur antropometri seperti menimbang berat badan bayi, mengukur panjang badan bayi, mengukur lingkar kepala bayi, mengukur lingkar dada bayi, mengukur lingkar abdomen bayi, dan mengukur lingkar lengan atas. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, pemeriksaan kepala. Kita inspeksi, kita lihat bentuk kepala simetris atau tidak, kebersihan kulit kepala, rambut, dan warna rambut. Kita palpasi, kita menyentuh ubun-ubun kecil berdenyut atau tidak, suturanya merapat, menumpuk atau menjauh atau tidak. Kemudian ubun-ubun besar kita periksa juga, dan kemudian kita periksa apakah ada benjolan atau luka.
pemeriksaan mata. Kita inspeksi kebersihan mata, kesimetrisan kedua mata, warna skera, warna konjungtiva, dan jarak antara alis dan mata. Kita kaji refleks kornea, yaitu dekatkan suatu objek ke kornea, maka mata akan berkedip. Kemudian kita kaji refleks cahaya. Jika diberikan cahaya dan tidak diberikan, maka mata akan berkedip. Pemeriksaan telinga, kita inspeksi kebersihan kedua lubang telinga, simetris kedua telinga dan kesejajaran daun telinga dan garis mata. Kita kaji refleks Moro. Jika didengarkan bunyi keras, bayi akan abduksi secara tiba-tiba. Selanjutnya pemeriksaan hidung. Kita inspeksi kebersihan hidung, tulang hidung, kesimetrisan lubang hidung, adanya septum nasal atau tidak. Kemudian kita kaji hembusan nafas dengan punggung, tangan atau dengan gerakan nafas. Kemudian kita periksa apakah ada cairan, edema atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan mulut. Kita inspeksi kebersihan mulut dan kebutuhan bibir, apakah ada kelainan bibir atau tidak. Kemudian kita palpasi pemeriksaan palatum, apakah ada celah atau tidak. Dan kita kaji roting refleks, sentuh pipi sepanjang sisi mulut bayi. Bayi akan merespon dengan cara kepala akan mengikuti arah stimulasi sentuhan. Kemudian kita kaji sucking refleks, sentuh bibir bayi, apakah bayi akan merespon dengan cara menghisap. Selanjutnya kaji extrusion refleks, sentuh lidah dengan jari, maka bayi akan mendorong lidah keluar. Kemudian pemeriksaan leher, kita palpasi apakah ada pembesaran kelenjar limfoid. Dan kita kaji tonic neck refleks, ketika bayi diangkat atau digendong, bayi akan mengikut mengangkat kepalanya. Pemeriksaan dada, kita inspeksi bentuk dada, lebar diameter depan dan samping sama, simetris apa tidak, di bawah puting susu apakah ada ictus cordis. Palpasi pergerakan dinding dada simetris atau tidak dengan cara letakkan kedua telapak tangan mendatar pada bagian dada dengan meletakkan kedua ibu jari berada pada garis tengah sepanjang pinggir iga bagian bawah paru. Dan kita perkusi, di setiap sisi dada diperkusi dengan urutan yang sesuai dengan membandingkan bunyinya. Untuk mengetahui batas jantung dan paru dilakukan dari atas ke bawah, dari tengah ke samping. Dan kita auskultasi untuk mendengarkan bunyi nafas dan jantung, bunyi nafas tambahan, bronki atau wheezing. Pemeriksaan abdomen, kita inspeksi bentuk perut, apakah ada kulit spider nevi atau tidak, tali pusat bersih atau tidak, dan apakah ada infeksi. Kemudian kita palpasi apakah ada benjolan dan pembesaran hati. Diperhatikan pada inspirasi diafragma 4 kuadrat perut. Dan kita auskultasi bising usus 8-12 kali.
kita perkusi sindang regio perut. Selanjutnya pemeriksaan genitalia. Kita inspeksi kebersihan genitalia. Kemudian kita kaji apakah testis sudah turun. Kaji letak uretra apakah di ujung penis atau belum, atau disebut juga dengan hipospadia atau epispadia. Pemeriksaan tulang belakang. Kita inspeksi apakah ada kelainan tulang belakang atau tidak. Dan kita palpasi apakah berada di satu garis lurus. Pemeriksaan anus. Kita inspeksi apakah memiliki lubang anus atau tidak. Kita kaji dengan memasukkan ujung jari kelingking pada anus. Pemeriksaan ekstremitas atas. Kita inspeksi lengan sejajar atau tidak, dan periksa jari-jari lengan apakah semua ada dan kekuatan otot. Dan kita kaji refleks grasp atau menggenggam. Apabila telapak tangan disentuh, maka bayi akan memberikan reaksi menggenggam. Pemeriksaan ekstremitas bawah. Kita inspeksi kaki sejajar atau tidak. Kita periksa jari-jari kaki apakah semua ada dan kekuatan otot. Kita kaji refleks Babinski. Ketika telapak kaki bayi dielus atau dibelai, maka telapak kaki bayi akan melebar. Kemudian kita kaji refleks stepping. Jika tumit bayi disentuhkan pada bagian yang rata, bayi akan terstimulasi untuk berjalan dengan menempatkan satu kakinya di depan yang lainnya. Setelah pemeriksaan fisik selesai, selanjutnya kita pasang baju bayi, popok bayi, dan bedong bayi yang baru. Setelah kita selesai memakaikan baju bayi, selanjutnya kita akan membersihkan alat. Baik Bu, saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Kesehatan pada bayi Ibu semuanya normal, tidak ada kelainan ya. Baik Bu, saya permisi dulu ya. Ya, Bu.